Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Roni Prey, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure dari karakter game favorit gue. Dan ini adalah jeng 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 jeng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah The Witcher 3 Wild Hunt Geralt of Rivia yang versi regular. Seperti apa penampakan action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview si McFarlane Witcher 3 Geralt of Rivia. Dan ini adalah yang versi biasa ya. Kalau gue kemarin review yang versi Gold Label, yang ini adalah versi biasanya. Dan yang ini lebih game akurat ya untuk bagian kostumnya. Dan kita langsung lihat sendiri apa perbedaannya dari Gold Label sama yang versi regular ini. Yuk langsung kita bongkar figurnya. Dan seperti biasa untuk figur McFarlane sendiri, gue selalu buka dari bagian bawah kayak gini biar nggak ngerusak segel atasnya kayak gini. Jadi kita tinggal seret. Oke, jadi masih sama untuk box di bagian dalamnya, sama kayak yang di Geralt of Rivia yang versi Gold Label kayak gini bagian dalamnya. Dan masih sama untuk di bagian sini kita dapat stand base warnanya hitam polos kayak gini, ada tulisannya The Witcher Wild Hunt 3. Dan di bagian ujungnya sini ada sedikit pentolan yang bisa kita tancepin di lubang yang ada di kakinya si Geralt. Dan ini semua adalah yang kita dapetin di figur ini. Dan masih sama dengan yang di Gold Label, kita juga dapat dua pedang khas Geralt of Rivia. Yang pertama kita dapat Silver Sword yang buat ngelawan si monster, dan Steel Sword untuk ngelawan manusia kayak gini. Dan detailnya juga masih sama kayak gitu ya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya bisa lihat dicek di video gua yang Geralt of Rivia yang Gold Label, oke? Nah, perbedaan yang Gold Label sama yang versi regular biasa ini adalah si Geralt ini dapat aksesoris serigala yang udah kepotong. Ini bener-bener bagus banget sih menurut gua, detailnya asli. Ini kenapa yang versi Gold Label lebih jelek aksesorisnya ya dibandingkan sama yang regular. Pantas yang harga yang versi regular ini lebih mahal dibandingkan yang versi Gold Label Collection. Ini bener-bener bagus banget detailnya, catnya, scope-nya bener-bener rapi banget ya, bagus banget. Gue senang banget ya untuk di bagian ininya rapi banget, untuk di bagian cat, di bagian giginya, di bagian apa nih namanya, di bagian lidahnya bagus banget. Dan tapi di sini agak gua nggak suka adalah di bagian efek darahnya. Ini menurut gua agak jelek aja gitu scope-nya tuh. Ada kayak lubang-lubang kayak nggak natural gitu menurut gua ya, agak sedikit jelek di bagian situ tis. Tapi overall ini bener-bener bagus banget detailnya. Dan untuk detailnya si Geralt juga masih sama dan masih konsisten bagusnya. Ini bener-bener bagus banget, mirip sama yang Gold Label juga, yang nggak ada yang beda sih menurut gua. Untuk di bagian head scope-nya juga masih menjadi head scope yang menurut gua ya masih terbaik untuk headscope yang buatan McFarlane. Ini benar-benar bagus banget. Ada codet-codetnya bagus banget, matanya juga nggak ada yang luber, catnya bagus banget. Untuk detail-detail headscope-nya bagus banget, cat-catnya, skin tone-nya ini menurut gua bagus banget. Bagian hidung, bagian mulut, bagian jenggot bagus semua. Tapi kekurangan untuk di figur ini adalah karena Geralt ini di dalam posisi di box udah kayak gini, miring kayak gini dari tadi ya. Kalau seandainya teman-teman cek untuk di video gua di awal, dan waktu gua gerakin kayak gini, dan di bagian sininya ada kayak nekuk kayak gitu teman-teman tuh. Di bagian kerahnya ini gua nggak seneng banget tuh, jadi jomplang kayak gitu tuh. Yang versi ini tuh berdiri tegak, yang di bagian sini tuh agak kelipet. Kenapa harus dibikin miring sih waktu di dalam boxnya tuh? Padahal dilurusin gini juga bisa tuh. Jadinya jelek banget tuh, aduh kacau. Tapi untuk bagian detail masih sama, yang untuk yang versi Gold Label masih fantastis menurut gua, mantep kali. Untuk bagian detail-detailnya masih sama ya. Untuk bagian-bagian armornya masih sama, scope-nya bagus banget kayak rantai beneran kayak gitu. Dan ini juga masih sama ya, kayak ada efek-efek kulit-kulitnya, dan bagus banget sih. Di bagian tangannya, sarung tangannya tuh ada kayak detail talinya, di bagian pantatnya Geralt ya, dan di bagian sini scope-nya, detail-detailnya di bagian
Sarung tangannya bagus banget. Ini gua nominasikan si Geralt of Rivia ini adalah McFarlane terbaik untuk masalah detail. Di bagian celananya juga detailnya luar biasa banget, scope-nya fantastis banget ya. Bagian sini, bagian bootsnya juga ada kayak efek-efek kulitnya, keren banget ya. Oke, jadi itu dia detail dari Geralt of Rivia. Dan masih sama untuk kita masukin pedang steel sword sama si apa sih namanya silver swordnya masih dimasukin kayak gini doang, gampang sekali. Serot. Oh, agak sedikit kayaknya kebalik deh ini. No, kebalik tuh. Oke, mantap banget. Dan masih sama untuk di bagian ini ya, gue nggak suka banget sama crowbarnya kayak gitu. Jadi bahannya tuh tipis dan kayak gini tuh. Ini tuh buat apa sih sebenarnya? Buat digantungin apa gimana tuh? Kayaknya kalau buat digantung juga nggak bisa digantung ya tuh. Tuh, lemes gitu. Jadi ini tuh apa sebenarnya gunanya itu? Gua baru tahu, tadinya gua pikir si talinya ini kan nempel kayak gitu kan. Ternyata bisa kita angkat kayak gitu teman-teman tuh. Gua baru tahu ya. Dan ini kita bisa pasang di bagian tangannya si Geralt. Jadi seolah-olah dia lagi megang kepala si apa sih si serigala ini gitu. Sekarang kita cek untuk artikulasi untuk figur ini masih sama dengan artikulasi yang figur yang Geralt yang gold label ya. Tapi kita coba lagi di sini, dan di bagian kepalanya gua nggak seneng banget ya karena lehernya di sini terlalu pendek menurut gua. Jadi si Geralt ini nggak bisa bergerak dengan maksimal. Dan ini juga membuat si Geralt ini menurut gua kayak apa ya tuh, nggak ada lehernya kayak gitu, kurang bagus sih menurut gua. Dan untuk ininya dia bisa noleh ke kiri ya, ini kayak ke kanan kayak gitu, bisa diartikulasiin kayak gitu. Perasaan ini agak sedikit beda ya kayak yang versi gold label. Yang gold label tuh nggak bisa ke kiri sama ke kanan sama sekali, yang ini bisa ya tuh. Dan ada artikulasi kayak gininya juga tuh, nggak bisa noleh ke atas karena kalang sama rambutnya. Di bagian ke bawah juga sedikit banget, nggak ada butterfly joint di bagian bahunya gini ya. Baunya bisa diangkat segini jauh, masih seret banget ya tuh, masih segini jauh ya, masih sama dengan si Geralt yang versi gold label. Bisa diputar 360 derajat. Di bagian sini ada artikulasi juga di bagian bicepnya kayak gini, dan di bagian sini double joint di bagian sini tuh bagus banget kayak gitu, bisa dilurusin lagi kayak gini, bisa diputar 360 derajat di bagian tangan kayak gini, dan bisa di atas bawah kayak gini. Di bagian perutnya juga masih sama kayaknya ya, nggak ada artikulasi tuh. Artikulasinya tuh jelek banget tuh. Dia kalau seandainya kita belok kayak gini tuh, samping-sampingin kayak gini, dia balik lagi tuh. Jadi nggak ada artikulasi di bagian sini, mati gitu lah ya kita anggap ya. Dan untuk di bagian sini bisa ke bawah kayak gini, bagus banget. Dan di bagian ke belakang kayak gini bagus banget ya, maksimal ya. Kayak gini juga bisa tuh, bisa diputar 360 derajat di bagian pinggangnya kayak gini. Dia bisa ngangkang segini jauh 180 derajat, perfect banget ya. Bisa nendang ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh, perfect. Tangannya juga bisa ke depan segini jauh, ke belakang juga segini jauh. Lututnya double joint dan bisa dipatahin kayak gini, maksimal, bagus banget. Bisa dilurusin juga. Kakinya bisa diputar 360 derajat kayak gini, bisa di atas ke gini dan ke bawah kayak gini, dan ada artikulasi di bagian ujung kakinya seperti ini, dan ada juga artikulasi sedikit kayak gini. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Dan untuk tinggi figur ini adalah sekitar 18 cm atau 7 inch. Dan ini dia perbedaan antara Geralt of Rivia yang versi biasa dan versi gold label. Dan menurut gua lebih suka sama yang versi biasa ya, karena memang ini adalah kostum basicnya si Geralt di gamenya The Witcher 3 ya. Kalau menurut gua yang ini tuh lebih kelihatan kulitnya sih, lebih kelihatan dapat efek-efek kulitnya karena warnanya coklat kayak gini. Tapi untuk versi ini gue lebih suka yang ini ya. Kalau teman-teman lebih suka yang mana, yang versi ini atau yang versi gold label? Tolong ditulis di komen, oke? Dan salah satu keunggulan di Geralt yang versi biasa ini adalah dia dapat aksesoris lebih yang kayak gini. Ini menurut gue seneng banget sih sama aksesorisnya ini. Gue nggak tahu kenapa gold label ini jadi lebih jelek ya menurut gue ya kalau dibandingin sama ini. Dan untuk harga juga yang versi Geralt yang versi biasa ini agak lebih mahal dibandingkan yang versi biasa. Tapi kalau di Toys Kingdom sama aja sih sebenarnya harganya. Cuma gua nggak tahu kenapa ini lebih mahal. Mungkin karena kostumnya lebih original dan dapat aksesoris lebih, makanya ini dihargain lebih mahal ya kalau di Tokopedia. Nah, untuk teman-teman yang pengen dapetin ini di Toys Kingdom kayaknya udah lumayan susah ya. Kalau untuk ini tuh harganya biasanya kalau gua nggak salah kita 300.000 deh kalau gua nggak salah. Tapi kalau untuk di Tokopedia ini adalah yang versi yang paling murah yang gua dapetin, harganya adalah 375.000 ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini.
Geralt of Rivia buatan McFarlane dari game The Witcher 3 buatan CD Projekt Red ya. Jadi ini menurut gua keren banget dan gua rekomendasiin banget sih. Lebih gua rekomendasiin yang ini daripada ini karena kita dapetin aksesoris yang keren seperti ini ya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak dan semoga video ini bisa memberikan rekomendasi ya buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semangat ya. Semoga puasanya bisa berjalan dengan lancar. Dadah.